Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan eh, apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari UML atau Unified Modeling Language. Yang pertama adalah UML atau Unified Modeling Language atau bisa disebut dengan UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. Yang kedua adalah UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Yang ketiga adalah seperti biasa bahasa-bahasa lainnya, UML juga mendefinisikan notasi dan sintak atau semantik. Untuk tujuan penggunaan UML adalah memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. Yang kedua adalah menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan. Yang ketiga adalah memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum. Yang selanjutnya adalah use case, pemodelan untuk menggambarkan kelakuan behavior sistem yang akan dibuat. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Terdapat berbagai simbol untuk menggambarkan diagram use case, yaitu use case, aktor, dan relasi. Selanjutnya adalah simbol-simbol use case. Yang pertama adalah use case, nama atau bisa disebut deskripsinya adalah sebagai berikut. Fungsional yang dapat disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit dan aktor. Dan ini yang simbol sebenarnya adalah aktor. Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan digunakan atau dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Yang selanjutnya, simbol aktor atau nama aktor. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. Yang selanjutnya adalah association. Deskripsi komunikasi antara aktor dan use case berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Yang selanjutnya adalah ekstensi atau extend. Relasi use case ditambahkan sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Selanjutnya bisa dilihat simbol di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari fungsi lainnya. Yang selanjutnya menggunakan include atau use. Next, contoh use case. Contohnya seperti ini. Yang di tengah itu ada customer, atasnya ada delete, sebelahnya ada change order, yang bawahnya change order ada order query, sampingnya ada approve order dan add order. Ini ada yang selanjutnya adalah class diagram activity. Class diagram activity ini memiliki pengertian yaitu lebih fokus pada penggambaran proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Ini adalah simbol dari diagram activity, bisa dilihat. Yang selanjutnya contoh diagram activity. Contohnya tuh saat kita mengorder makanan ya. Yang pertama, saat kita mengorder makanan dicatat oleh pelayan, terus pelayan langsung laporan ke koki menerima pesanan makanan, langsung memasak, kembalikan lagi ke pelayan menghidangkan makanan yang telah dipesan. Pelayan memberikan ke pelanggan memakan makanan, membayar langsung ke kasir ataupun bisa ke pelayan juga. Lanjut lagi, di sini ada diagram sequence
sekuensi. Nah, diagram sekuensi ini merupakan interaction diagram yang digunakan untuk menjelaskan eksekusi sebuah skenario semiotik. Sekuensi diagram juga digunakan untuk menjelaskan interaksi antar objek dalam urutan waktu. Contoh diagram sekuensi adalah seperti ini. Kita lanjut lagi, adalah diagram kelas. Diagram kelas yaitu adalah salah satu jenis diagram UML. Pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Contohnya diagram kelas adalah seperti ini: kartu anggota, calon anggota, formulir pendaftaran, perpustakaan, dan kepala perpus. Lanjut lagi, di sini ada statement diagram, yaitu adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan transisi maupun perubahan keadaan suatu objek pada sistem. Contoh statement diagram, statement seperti ini. Lanjut, communication diagram. Nah, communication diagram itu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan tahapan terjadinya suatu aktivitas, dan diagram ini juga menggambarkan interaksi antara objek yang ada pada sistem. Hampir sama seperti sequence diagram, akan tetapi communication diagram lebih menekankan kepada peranan masing-masing objek pada sistem. Contohnya seperti ini. Lanjut, development diagram. Nah, development diagram yaitu salah satu diagram pada UML yang menunjukkan letak-letak suatu sistem secara fisik. Dapat juga dikatakan untuk menampilkan bagian-bagian software yang terdapat pada hardware dan digunakan untuk menerapkan suatu sistem dan menghubungkan antara komponen hardware. Jadi, development diagram intinya untuk menunjukkan letak software pada hardware yang digunakan sistem. Contohnya itu seperti ini. Nah, itu sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.